Nah, kita mulai dari nomor 6 ini. Dalam pertandingan futsal antar pelajar, para supporter memberikan semangat sambil meneriakkan yel-yel kelompok yang didukungnya. Menurut Bloomer, pendukung tim futsal itu disebut kerumunan. Nah, ini berarti soal tentang kelompok sosial. Ya. Ini tentang kelompok sosial babnya. Topiknya kelompok sosial. Kemudian yang kita harus ingat, oh ya, kelompok sosial ini dipelajari di kelas berapa, Vin? Ingat nggak? Di SMA nih masuknya kelas berapa materi tentang kelompok sosial? Kelas 11 ya. Ini materi awal banget nih di kelas 11. Materi di bab 1 semester 1. Nah, yang kita mesti ingat bahwa secara umum gitu ya, secara umum kelompok sosial dapat dibagi menjadi 2, yaitu kelompok nyata. Nah, ini kelompok sosial yang beneran ya. Dan yang berikutnya adalah kelompok semu. Nah, yang ini biasa kita sebut sebagai kerumunan. Nah, terus bedanya apa antara kelompok nyata dengan kelompok semu? Bedanya apa, Vin? Kelompok nyata itu adalah ciri-cirinya diantara lain saling kenal antar anggotanya, gitu ya. Kemudian interaksi yang intensif alias sering ketemu gitu antara satu anggota dengan anggota yang lain. Terus memiliki tujuan bersama. Nah, ini diantara ciri-ciri utama dari kelompok nyata. Sedangkan kelompok semu atau yang kita biasa sebut kerumunan, ini kebalikannya. Tidak saling kenal, ya kan? Kemudian bisa jadi tidak ada interaksi antara orang-orang di kerumunan itu dan tidak memiliki tujuan bersama. Nah, walaupun ada juga kerumunan yang punya tujuan bersama. Misalnya kayak orang-orang nih yang ngumpul di halte gitu ya, nungguin bis. Nah, ini kan kita sebut sebagai kerumunan juga. Kenapa? Karena walaupun mereka ngumpul, tapi kan mereka nggak saling kenal. Mereka nggak perlu interaksi satu dengan yang lain, gitu ya. Nah, makanya ini kita sebut sebagai kerumunan. Yang mana di sini ada tokoh namanya Bloomer, dia membagi lagi kerumunan itu menjadi beberapa macam. Nah, ada kasual, kemudian ada bertindak, ada konvensional, ekspresif, struktural. Nah, ini udah diterjemahin ya, aslinya kan dari bahasa Inggris. Kalau nggak salah aslinya tuh cuma ada 4 ya, saya agak-agak lupa. Kita nyontek dulu kerumunan menurut Bloomer. Nah, ini. Ya, ada 4. Kita copy dari sini aja. Nah, 4 tipe kerumunan ini ada causal crowd, kemudian konvensional, acting crowd, dan ekspresif. Nah, berarti yang nggak masuk dari 4 ini adalah yang struktural ya. Nah, yang struktural itu kita bisa langsung eliminasi.
Karena memang nggak mungkin kerumunan itu bersifat struktural. Kata struktural itu artinya apa sih, Vin, di sini? Kalau kita ketemu kata struktural dalam sosiologi, itu artinya apa sih? Struktural itu cenderung kayak adanya sistem ya, atau adanya strata, adanya stratifikasi, adanya struktur. Nah, contohnya kayak apa? Kayak struktur organisasi, ada atasan, ada bawahan gitu ya. Nah, jelas namanya kerumunan nggak mungkin ada struktur. Kan di kerumunan nggak ada ketua, nggak ada anggota kan gitu ya. Jadi kita bisa langsung eliminasi pilihan yang E. Nah, dari teks yang barusan saya copy-in ke sini, coba Vin, kira-kira ini masuknya ke jenis kerumunan yang mana nih? Supporter. Sebentar, Kak. Konvensional. Konvensional. Nah, di sini ada ya. Di contohnya masuk nih para penonton sepak bola atau penonton pertunjukan teater dan juga kerumunan orang yang ingin pergi sholat ke masjid. Walaupun memang perlu pembahasan lebih dalam lagi, maksudnya bisa jadi ini masuknya ke ekspresif juga. Kenapa saya bilang begitu? Karena sambil meneriakkan yel-yel kan gitu ya. Nah, sambil meneriakkan yel-yel. Ini kan berarti bagian dari ekspresi. Nah, sekarang kita lihat definisi kerumunan ekspresif. Kerumunan yang muncul untuk melampiaskan emosi dan ketegangan. Nah, di sini tujuan utamanya supporter apakah untuk melampiaskan emosi? Ternyata enggak juga sih ya. Nah, tujuan utama orang nonton bola kan bukan buat melampiaskan emosi atau melepaskan ketegangan gitu. Nah, maka kurang tepat, walaupun di sini ada kata-kata meneriakkan yel-yel, nggak tepat kalau kita jawab expressive crowd. Nah, maka benar yang ini ya. Nah, yang konvensional crowd. Nah, jadi kita lihat lagi nih. Menurut Bloomer ada 4. Yang pertama ada causal crowd. Ya, ini causal ya, bukan kasual. Jadi sebenarnya bisa kasual, bisa kausal sih. Kalau kausal kata dasarnya cause itu berarti ada penyebab. Kemudian kalau kasual kata dasarnya case. Nah, maksudnya ada kasus-kasus tertentu gitu. Nah, contohnya kayak nih, kerumunan orang yang bersama-sama melihat rumah terbakar atau kecelakaan lalu lintas. Nah, ini kan biasa ya. Kalau ada kebakaran atau ada kecelakaan lalu lintas, orang tuh pada ngumpul, pada nontonin gitu, pada ngeliatin. Nah, ini jelas tidak direncanakan, mereka tidak saling kenal, tidak perlu ada interaksi antara mereka gitu, dan sifatnya spontan aja. Nah, ini karena tadi ada peristiwa-peristiwa tertentu yang spontan terjadi. Kemudian konvensional. Nah, konvensional ini penekanannya adalah berperilaku teratur. Nah, kemudian direncanakan. Artinya berbeda dengan kumpulan orang yang nonton kecelakaan atau kebakaran. Nah, kalau orang mau nonton pertandingan sepak bola atau nonton katakanlah seminar gitu ya. Nah, jadi audiensnya itu juga termasuk konvensional crowd. Kenapa? Karena kan mereka sengaja datang ke situ, walaupun
belum tentu satu dengan yang lainnya saling kenal antara audiensnya. Nah, kemudian berperilaku teratur. Terus ada kerumunan yang bertindak atau acting crowd. Nah, kerumunan yang didasari pada permusuhan atau aktivitas destruktif. Destruktif artinya apa, Kevin? Merusak, gitu ya. Kalau bahasa kerennya vandalis. Jadi contohnya kayak tawuran. Nah, tawuran tuh pakai W ya. Tawuran antar pelajar, kemudian perang antar suku. Dan yang terakhir kerumunan ekspresif. Nah, ini tadi udah kita sebutkan untuk melampiaskan emosi dan ketegangan. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Nomor 7 kok kayaknya saya ngerasa udah ya. Atau saya ngebahas sama yang lain ya, di kelas yang lain. Kevin udah pernah ketemu soal nomor 7 ini belum? Belum. Oh, belum ya, oke. Coba Vin, baca dulu, terus kira-kira ini jawabannya apa? Nah, ini topiknya, saya tulisin dulu. Topiknya struktur sosial, kemudian lebih menyempit lagi mobilitas sosial. Nah, kira-kira apa Vin ini? Jawabannya yang mana? Ini namanya saya ganti aja deh ya. Kenapa saya ganti? Karena ini persis namanya sama bapak mertua saya dan kebetulan beliau ada. Jadi saya nggak enak kalau beliau dengar kan. Saya ganti aja deh namanya jadi Andi. Andi yang berasal dari keluarga miskin merasakan diskriminasi oleh masyarakat karena rendahnya status sosial ekonominya. Untuk meningkatkan status sosialnya, dia memutuskan untuk apa? Mencari penghasilan. Mencari penghasilan, meningkatkan pendidikan, belajar bahasa Inggris, menjadi buruh pabrik, mengikuti kegiatan olahraga. Oke. Nah, jadi di sini udah saya kasih keterangan ya bahwa ini topiknya mobilitas sosial. Nah, fokusnya di sini kita ngomongin si Andi ini yang mau melakukan mobilitas sosial, mau meningkatkan status sosialnya. Nah, jadi yang namanya mobilitas sosial itu kan kayak orang tadinya hidup susah, kemudian jadi sejahtera, jadi kaya gitu ya. Nah, orang tadinya nggak sekolah, kemudian jadi berpendidikan, jadi sekolah, jadi punya gelar sarjana, magister, doktoral, dan seterusnya. Nah, itu yang namanya mobilitas sosial. Artinya perubahan status sosial atau kedudukan, perubahan kedudukan ataupun status sosial dari keadaan sebelumnya ke keadaan yang lain. Yang mana umumnya orang mengharapkan mobilitas sosial ini pastinya naik, ya kan? Atau lebih baik. Nah, kan semua orang pengennya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Kalau misalnya ada seorang nih, dia punya penghasilan sebelumnya 1 juta, besok pengennya 2 juta, besok lagi pengen 3 juta, dan seterusnya, gitu kan. Nah, mobilitas sosial. Kira-kira dari semua pilihan jawaban ini yang kita pilih yang mana? Kita perlu tahu lagi tentang yang namanya
saluran mobilitas sosial. Nah, dalam melakukan mobilitas sosial, nah, seseorang dapat melalui beberapa saluran mobilitas. Ya. Saluran mobilitas apa aja diantaranya? Pertama bisa pendidikan. Nah, benar nggak pendidikan ini bisa mengubah nasib seseorang, Vin? Bisa. Bisa ya. Nah kan ada aja gitu atau banyak contohnya, misalnya seorang anak petani nih, yang sebetulnya kesejahteraannya itu nggak terlalu bagus, tapi karena dia pintar, nah kemudian dia dapat beasiswa, dia bisa kuliah, kemudian dia bisa berprestasi sampai dia bisa dapat kerjaan yang bagus. Nah itu kan banyak contohnya. Jadi pendidikan ini bisa meningkatkan status sosial seseorang. Nah, jadi contohnya seorang anak petani yang cerdas dan berprestasi dapat mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Maksudnya berprestasi dalam akademik gitu ya, yang kaitannya dengan pendidikan. Kemudian, kira-kira saluran mobilitas sosial apa lagi, Vin, selain pendidikan? Ekonomi bisa nggak? Bisa. Bisa. Nah, contohnya apa? Seseorang yang berusaha atau berwirausaha, sebelumnya ia pedagang kecil, nah kemudian menjadi konglomerat lah katakan itu ya. Nah ini banyak banget contohnya, dan kebetulan ya saya ingat baru kemarin saya nonton di YouTube kan, sesekali saya nonton acara-acara makan-makan gitulah ya. Saya nonton itu, nama channelnya Budiono Sukses, tapi bukan pemilik channelnya yang saya perhatiin di situ, tapi orang pedagangnya yang lagi diwawancarain. Jadi ceritanya itu di daerah Jawa Timur ada pedagang otak-otak gitu. Dia dagang pakai gerobak, ya sederhana lah ya, kayak tukang jajanan depan sekolah gitu. Nah, yang saya kaget gitu ya, yang saya emes gitu, pas ditanya berapa penghasilannya, kalau habis tuh adonan yang dia bawa semuanya, itu paling nggak dia bawa pulang ke rumah 1,2 juta sehari. Bayangin 1,2 sehari, berarti kan sebulan kalau dia kerja terus gitu 30 hari, 36 juta. Nah, walaupun mungkin banyak orang yang mandangnya kayaknya sebelah mata gitu kan, dorong-dorong gerobak gitu, jual makanan di depan sekolah, ya mereka nggak tahu aja penghasilannya berapa. Nah ini jadi salah satu contoh juga bahwa seorang itu bisa meningkatkan status sosialnya dari keadaan yang kurang sejahtera jadi sejahtera, bahkan mungkin kaya raya lah gitu ya, melalui saluran ekonomi. Nah, dan banyak contohnya, bukan cuma pedagang doang, orang pekerja juga bisa sih masuk juga ya. Orang tadinya nganggur kemudian jadi punya pekerjaan, tadinya dia nggak bisa memenuhi kebutuhan keluarga jadi bisa memenuhi kebutuhan keluarga, itu juga termasuk saluran ekonomi. Nah, kemudian berikutnya ada militer. Kenapa kok militer bisa? Ya, seseorang yang mendaftar ya menjadi tentara dapat dipastikan lah ya, dia
ketika udah diterima ya udah bakal bagus gitu karirnya dia. Maksudnya di sini kalau kita bicara yang Akmil, AAU ataupun AAL ataupun Akpol gitu ya, yang memang tujuannya untuk jabatan atau pangkat yang perwira. Nah, contohnya kayak kebanyakan Panglima TNI. Nah, kebanyakan Panglima TNI itu kalau kita cari tahu profilnya mereka itu sebetulnya dari keluarga yang biasa-biasa aja, bahkan banyak yang dari keluarga sangat sederhana gitu. Nah, tapi ketika muda, bapak-bapak ini nih yang para mantan Panglima TNI itu daftar deh, waktu itu namanya Akabri, kemudian sekarang berubah jadi Akmil. Nah, ketika udah diterima ya udah pendidikan 4 tahun, selesai itu langsung dapat pangkat letda gitu kan, letnan 2, terus kalau karirnya bagus dia bisa sampai jadi jenderal. Nah, dan kita tahulah jenderal itu kayak gimana gitu ya, maksudnya kehidupannya gitu kan, secara ekonomi ya, secara status sosial itu kan bagus lah gitu ya, punya kedudukan yang terpandang gitu di masyarakat. Kemudian berikutnya adalah politik. Nah, politik juga jelas. Politik ini bisa membuat seseorang yang tadinya nggak dikenal jadi sangat dikenal dan punya posisi yang penting lah gitu ya, atau punya kedudukan yang tinggi. Kalau kita misalnya kilas balik lah ya, mungkin sekitar 15 tahun lalu kali ya, atau sebelum Pak Jokowi jadi wali kota Solo deh, nah, sampai sekarang jadi presiden Republik Indonesia ya. Kan sebelum jadi presiden beliau jadi gubernur DKI, sebelum jadi gubernur DKI beliau itu wali kota Solo. Nah, sebelum jadi wali kota Solo kan nggak ada yang kenal dia gitu ya. Nah, ini membuktikan bahwa politik itu bisa banget membuat seseorang itu meningkatkan status sosial gitu ya. Yang tadinya nggak dikenal sama siapa-siapa jadi dikenal, jadi punya posisi yang penting gitu ya. Nah, dari sini baru deh kita bisa jawab kira-kira yang paling tepat yang mana, Vin? Mencari penghasilan, meningkatkan pendidikan, belajar bahasa Inggris, menjadi buruh pabrik, atau mengikuti kegiatan olahraga. Mencari penghasilan. Mencari penghasilan. Nah, memang itu nggak sepenuhnya salah ya. Karena mencari penghasilan kan berarti ini ngomongin yang saluran ekonomi, kan gitu ya. Nah, tapi ada nggak yang lebih tepat atau lebih bijak lah gitu ya di sini? Karena memang biasa ya, soal seleksi masuk PTN tuh sering banget memunculkan pilihan jawaban benar lebih dari satu. Terus kita timbang-timbang mana yang lebih tepat, mana yang lebih pas, mana mungkin yang lebih bijak gitu ya. Apalagi kita nih yang ya orang yang di dunia akademik lah gitu ya, maka kita pasti nomor satukan pendidikan. Nah, kalau jawaban B bisa nggak benar? Bisa nggak meningkatkan pendidikan itu jadi jawabannya? Bisa juga, ya kan? Nah, dan ini jawaban yang lebih bijak lah gitu ya. Walaupun kita katakan yang A nggak sepenuhnya salah, yang A benar juga. Cuman kan itu kalau kita timbang-timbang gitu ya, mencari penghasilan. Nah, kalau mencari penghasilan, misalnya nih, katakanlah dia ngapain ya, ngamen atau ngapain kayak gitu, yang seharinya bisa dapat mungkin uang yang cukup hanya buat makan doang. Nah, itu kan udah disebut sebagai mencari penghasilan. Tapi apakah itu bisa mengangkat status sosial ekonomi keluarganya? Kan kayaknya enggak, susah gitu ya. Kalau sekedar mencari penghasilan,
ya mohon maaf ya, bukan bermaksud merendahkan gitu saudara-saudara kita yang melakukan kayak ngamen dan sebagainya itu, enggak, tapi ini sebagai contoh aja gitu, bahwa sekedar tindakan-tindakan tersebut ya itu kan sudah disebut sebagai mencari penghasilan, tapi tidak sampai bisa mengangkat status sosial ekonomi keluarga. Nah, di sini jawaban yang lebih pas meningkatkan pendidikan, karena ketika dia udah punya pendidikan yang bagus, nah ya kayak tadi lah misalnya ngelamar kerja jadi lebih besar kemungkinan untuk diterimanya gitu ya, apalagi kalau dia berprestasi di akademik. Nah, kemudian belajar bahasa Inggris. Nah, belajar bahasa Inggris di sini kenapa nggak kita pilih, walaupun nggak sepenuhnya salah juga. Nah, pilihan C kita baru bisa pilih kalau kasusnya itu misalnya apa? Misalnya katakanlah si Andi ini tinggal di suatu daerah yang itu jadi objek wisata gitu ya, yang banyak didatangi oleh turis asing. Nah, maka pilihan C itu bakal jadi pilihan yang tepat, ya enggak? Karena dengan belajar bahasa Inggris, dengan menguasai bahasa Inggris, dia jadi bisa komunikasi sama para wisatawan asing, terus jadi bisa tahu kebutuhan mereka apa. Gitu. Jadi ngobrol nih sama bule gitu ya, turis. Nah, dengan bisa ngobrol terus bisa nanya mereka butuhnya apa, terus misalnya kita mampu menyediakannya atau mencari apa yang mereka butuhkan, nah itu kan bisa jadi sumber pendapatan juga. Nah, cuman kita nggak pilih karena ini nggak disebutkan kasus bahwa si Andi ini tinggal di objek wisata yang ada turis asingnya. Kemudian menjadi buruh pabrik juga nggak kita pilih, mengikuti kegiatan olahraga pun nggak ya, walaupun mengikuti kegiatan olahraga bisa nggak jadi saluran mobilitas sosial, Vin? Bisa aja. Bisa kalau sampai dia jadi atlet gitu kan ya. Nah, kalau sampai dia jadi orang yang benar-benar jago, ahli gitu. Jadi atlet ataupun jadi pelatih. Nah, tapi pun juga kalau kita lihat faktanya, kalau di Indonesia gitu ya kan, ya mungkin kalau sekarang malah lebih mending gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan banyak kita lihat di tayangan di TV gitu, peraih-peraih medali emas di berbagai cabang olahraga sekarang hidupnya susah gitu. Padahal dulunya mereka itu atlet yang membawa nama baik bangsa gitu di kancah internasional. Artinya jadi atlet itu cemerlangnya tuh cuma maksimal 10 tahun lah, biasanya begitu ya. Setelah 10 tahun, nah dia harus mempersiapkan diri sebelum dia tuh nggak kepake lagi di timnya gitu. Karena memang ya itu kan butuh kondisi fisik yang prima gitu. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 8 ini topiknya apa, Vin? Topiknya adalah penyimpangan dan pengendalian sosial. Suatu kehidupan masyarakat tidak pernah berjalan sempurna tanpa penyimpangan. Karena apa? Kira-kira jawabannya yang mana, Vin? Yang A. Yang A. Nah, ada kemungkinan jawaban lain nggak selain A?
Suatu kehidupan masyarakat tidak pernah berjalan sempurna tanpa penyimpangan. Karena penyimpangan selalu ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat. Ini apa namanya? Ya bisa benar bisa salah sih sebetulnya ya. Penyimpangan selalu ada, ya. Nah, itu kan cuma mengulang apa yang ada di soal. Ya. Penyimpangan selalu ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat. Nah, ini kan berarti juga bermakna penyimpangan selalu dilakukan oleh anggota masyarakat. Berarti dia apa ya bahasanya, melazimkan bahwa setiap anggota masyarakat itu selalu berbuat menyimpang. Nah, itu makanya tadi saya katakan ini bisa salah juga. Sekarang mana yang lebih tepat? Nah, coba yang di pengertian perilaku menyimpang itu sendiri bersifat relatif. Benar nggak sih perilaku menyimpang itu bersifat relatif? Relatif artinya apa? Vin. Ini benar ya, saya checklist dulu. Ini benar. Kenapa benar? Maksudnya gini, bisa jadi sesuatu yang dianggap boleh di kelompok A itu malah dianggap sebagai suatu penyimpangan di kelompok B. Contohnya apa? Contohnya megang kepala deh ya. Nah, megang kepala terus apa sih istilahnya nih, diusel-usel, digosok-gosok lah gitu. Kalau itu kita lakukan di Indonesia, itu apa ya, orang kita kan menganggap itu sebuah penghinaan gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat ke barat, nggak usah ke barat, bukan ke barat doang sih, ke orang-orang misalnya orang-orang Arab gitu ya, itu bukan bentuk penghinaan, itu justru bisa jadi malah sebaliknya bentuk penghormatan gitu. Jadi apa namanya, memegang kepala kalau di Indonesia itu dikatakan songong gitu ya, nggak sopan. Nah, itu bentuk dari penyimpangan. Tapi kalau di luar, di barat, kemudian di negara-negara Arab juga itu malah sebaliknya, malah itu bisa jadi bentuk penghormatan. Nah, ini makanya dikatakan penyimpangan itu relatif, karena tidak ada standar yang benar-benar baku gitu ya. Penyimpangan dapat dikatakan bersifat relatif. Artinya, pertama yang tadi saya bilang, suatu perilaku bisa jadi dianggap hal yang biasa di kelompok A, namun itu dianggap penyimpangan di kelompok B. Nah, kemudian bisa juga tergantung waktunya. Nah, ukuran norma gitu ya, nah, dapat berubah seiring berjalannya waktu. Nah, artinya gini, mungkin dulu itu dianggap sebagai suatu penyimpangan, tapi sekarang bukan penyimpangan lagi. Misalnya apa? Misalnya katakanlah siswa sekolah yang bawa HP gitu ya. Nah, kalau dulu zaman saya SMP lah ya, itu mungkin nggak boleh, atau sampai beberapa tahun lalu mungkin juga masih ada gitu ya.
level SMP yang itu melarang siswa untuk membawa HP ke sekolah. Itu berarti bentuk pelanggaran. Nah, tapi justru di keadaan kayak sekarang malah HP yang sebagai sarana belajar gitu kan. Dan di kondisi yang udah tatap muka ini, alhamdulillah udah tatap muka, mungkin juga itu udah bergeser aturannya. Yang dulunya dilarang sekarang jadi dibolehkan untuk membawa HP. Nah, itu kan perilaku yang sama gitu, maksudnya sama-sama bawa HP, tapi dulunya nggak boleh, sekarang jadi boleh. Nah, dan banyak contoh-contoh lainnya. Ya, yang ini menunjukkan bahwa penyimpangan itu relatif gitu ya. Jadi perilaku yang sama bisa dianggap menyimpang zaman dulu, tapi sekarang boleh. Nah, ataupun beda tempat itu bisa juga beda anggapan. Maksudnya kayak yang di poin A saya sebutkan. Bisa jadi di kelompok A itu bukan penyimpangan, tapi di kelompok B itu malah penyimpangan. Nah, inilah maka jawaban yang bisa kita pilih adalah yang B. Pengertian perilaku menyimpang itu sendiri bersifat relatif. Perilaku menyimpang merupakan tanggung jawab kolektif. Ini nggak menjawab soal gitu ya, karena maksud dari soal adalah setiap masyarakat itu pasti ada penyimpangannya kan gitu ya. Nah, sedangkan yang C bilang perilaku menyimpang itu tanggung jawab kolektif, tanggung jawab bersama. Nah, ini kan nggak menjawab gitu ya. Maksudnya pertanyaannya ngomongin kenapa kok masyarakat selalu ada penyimpangan, nggak pernah berjalan sempurna. Nah, sedangkan yang C ngomongin perilaku penyimpangan itu tanggung jawab bersama. Nah, itu nggak nyambung, nggak menjawab pertanyaan. Kemudian nilai dan norma menjadi sistem kontrol atas perilaku anggota masyarakat. Ini pun juga nggak menjawab soal. Terus yang E, tiap orang berpotensi melakukan tindakan menyimpang karena exposure media massa. Tiap orang berpotensi melakukan tindakan menyimpang, iya. Karena memang sebaik apapun manusia, hawa nafsu itu kan selalu mendorong ingin berbuat buruk. Gitu ya. Tapi kan nggak semua orang itu terus terbawa sama hawa nafsunya yang ingin berbuat menyimpang. Nah, ini tiba-tiba ada Marawis. Bentar ya, saya tutup pintunya dulu. Nah, jadi nomor 8 ini kita bisa jawab yang B. Pengertian perilaku menyimpang itu sendiri bersifat relatif, tidak mutlak, gitu ya. Kita lanjut ke nomor 9. Sampai sini ada yang membingungkan nggak, Vin? Belum ya, oke. Nah, nomor 9, Kevin tahu nggak ini bab apa? Ini topik apa? Ini adalah topik lembaga sosial. Nah, walaupun nggak ada kata-kata lembaga sosial ya di kalimat soalnya, tapi di sini disebutkan melaksanakan fungsi. Nah, pemberlakuan kurikulum itu fungsi apa? Manifest, sekunder, primer, utama, atau laten. Oke. Kita sebutkan dulu dasarnya ya. Apa sih lembaga sosial itu? Lembaga sosial apa, Vin? Yang Kevin tahu tentang lembaga sosial definisinya. Lembaga sosial dengan kelompok sosial sama nggak? Beda. Beda ya.
Kalau kelompok sosial penekanannya lebih ke kumpulan orang. Nah, sedangkan lembaga sosial itu bukan ke kumpulan orangnya, tapi ke apa ya, sistem nilai dan norma yang terbentuk. Gitu. Nah, jadi lembaga sosial itu apa sih? Kita bisa artikan sebagai suatu sistem nilai dan norma yang sengaja dibentuk untuk urusan atau memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, apa aja sih contoh lembaga sosial? Dalam kehidupan masyarakat, gitu ya, pasti kan dibutuhkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama atau ada kebutuhan bersama terkait dengan hal misalnya dalam kehidupan masyarakat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama dan itu dipenuhi kebutuhannya gitu ya, atau diatur dalam beberapa lembaga sosial. Nah, yang pertama misalnya ada lembaga politik. Lembaga politik ini apa sih? Lembaga politik ini sistem nilai dan norma yang dibentuk untuk mengatur masalah kepemimpinan, ya, kepemimpinan, kemudian pengaturan hajat hidup orang banyak. Nah, jadi kita kan sebagian orang itu ada yang mungkin alergi ya dengan kata-kata politik. Padahal ya nggak usah sampai alergi. Emang politik itu apa sih? Politik itu kan artinya kepemimpinan, kekuasaan, pengaturan hajat hidup orang banyak. Nah, ya kita nggak perlu sampai jadi bagian dari orang yang terjun di dunia politik, cuman tahu arti dari kata politik itu ya harus. Nah, jadi lembaga politik itu ya banyak ya. Di lembaga pemerintahan sendiri kan kita tahu ada eksekutif, legislatif, yudikatif, nah itu semua lembaga politik. Kemudian ada lembaga apa lagi? Lembaga hukum. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan penegakan keadilan, gitu ya. Jadi misalnya ada yang berselisih nih, ada yang konflik gitu. Nah, maka perlulah hakim gitu ya sebagai pemberi keputusan, sebagai penengah gitu. Maka dibutuhkan yang namanya lembaga hukum. Terus lembaga ekonomi, nah, untuk khususnya memenuhi kebutuhan barang ataupun jasa, gitu ya. Nah, terus ada lagi lembaga pendidikan. Ini untuk apa? Mempersiapkan generasi masa depan. Nah, terus ada lembaga keluarga, ada lembaga agama. Nah, lembaga keluarga nggak kita artikan juga udah tahu lah ya, ini lembaga yang terbentuk dari perkawinan. Terus lembaga agama ini adalah untuk mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta dan juga sesama manusia. Nah, kalau bahasa agamanya hablum minallah sama hablum minannas gitu ya. Nah, ini definisi dari lembaga sosialnya dulu.
Nah, tapi ternyata belum bisa menjawab ya. Kita harus bahas lagi sampai fungsi. Nah, fungsi lembaga sosial. Nah, fungsi lembaga sosial ini terbagi menjadi dua doang sebetulnya ya. Fungsi lembaga sosial terbagi menjadi dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Nah, fungsi manifest ini adalah fungsi sebenarnya atau fungsi yang diharapkan dari suatu lembaga sosial. Nah, sedangkan fungsi laten ini bukan fungsi sebenarnya. Nah, ini muncul dengan sendirinya dan cenderung tidak diharapkan. Contoh gampangnya gini, kalau kita bicara apa ya contohnya pemerintah nih ceritanya mau melakukan pembangunan terminal gitu ya untuk memperlancar perhubungan lalu lintas. Nah, bangun terminal tuh pasti tujuannya supaya transportasi semakin lancar, aksesibilitas semakin bagus. Tapi di sisi lain mau nggak mau, tiap ada terminal itu biasanya ada apa ya? Ada kumpulan preman lah, biasanya kan gitu ya. Nah, dengan adanya di mana ada terminal di situ ada preman, nah itu kan sesuatu yang tidak diharapkan gitu, dan jelas itu bukan bentukan pemerintah. Maksudnya pemerintah kan nggak bikin seperangkat terminal itu lengkap dengan premannya kan nggak, premannya kan muncul sendiri. Gitu. Nah ini kita katakan sebagai fungsi laten, gitu ya. Dia tidak diharapkan tapi dia muncul sendiri. Kemudian contoh lain, kalau kita ambil lembaga pendidikan. Nah, ini memang di bab lembaga sosial ini yang paling sering muncul contoh manifest contoh fungsi manifest sama fungsi laten itu di lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan fungsi manifestnya apa aja, Kevin? Pada lembaga pendidikan, misalnya apa? Dengan menyelenggarakan pendidikan, maka diharapkan bisa mentransfer ilmu pengetahuan, ya kan, keterampilan. Nah, kemudian apa lagi? Mendidik akhlak dan seterusnya. Tapi ternyata pendidikan itu juga punya fungsi laten. Ada hal-hal yang sebetulnya tidak diharapkan tapi mau nggak mau muncul gara-gara lembaga pendidikan. Misalnya apa? Misalnya kayak contoh fungsi laten pada lembaga pendidikan. Misalnya membentuk karakter pembangkang. Nah, kenapa kok bisa membentuk karakter pembangkang? Kenapa, Vin? Coba, kalau saya tanya, di sekolah KBM yang baik gitu ya, itu yang satu arah atau yang dua arah? Satu arah tuh maksudnya dari gurunya doang ke siswanya. Kalau dua arah berarti ada feedback gitu. Jadi tektok dari ada timbal baliknya gitu. Jadi dari guru ke siswa, kemudian dari siswa ke guru juga. Pasti yang lebih bagus yang dua arah, ya kan?
Nah, kemudian juga kegiatan KBM yang baik itu ketika peserta didiknya itu kritis. Maksudnya kritis tuh kayak mereka banyak tanya gitu ya. Kemudian mereka cenderung skeptis. Skeptis tuh maksudnya nggak gampang percaya gitu. Artinya ini guru jelasin ini, misalnya nyebut teori apa gitu, atau nyebutin penjelasan tentang apa. Terus emang iya Pak begitu? Emang pada kenyataannya kayak gitu? Misalnya gitu ya, si siswanya nanya. Nah, ini kan pertanyaan yang sebetulnya bagus ya, konstruktif kalau dalam kegiatan KBM. Tapi coba kalau sikap kayak gitu kita bawa terus sampai ke rumah. Maksudnya sikap kritis itu kita bawa ke rumah, ke depan orang tua. Nah, ini yang baru jadi masalah, kan gitu ya. Jadi sikap kritis ketika KBM, ketika kegiatan belajar mengajar itu bagus. Tapi sikap kritis di hadapan orang tua itu nggak boleh. Itu kan berarti sama kayak karakter pembangkang. Ini maksudnya, gitu ya. Jadi ada hal-hal yang tidak diharapkan, ya tapi mau nggak mau muncul gitu ketika berlangsungnya proses pendidikan. Kemudian di antara contoh lain dari fungsi laten lembaga pendidikan adalah mengurangi pengawasan orang tua. Nah, ini jelas ya. Apalagi sekarang sekolah itu dari pagi sampai sore. Nah, apalagi yang udah SMP, SMA kan nggak mungkin dong orang tua tuh nungguin terus ya dari pagi sampai sore. Terus pas lagi belajar di kelas orang tuanya ngeliatin di jendela gitu kan nggak mungkin. Kalaupun mungkin ya memang ada satu siswa saya tahu tuh dulu saya pernah ngajar di salah satu bimbel daerah Pondok Labu ya. Ada salah satu siswa yang kayak gitu, dia udah SMA dari pagi sampai sore bahkan sampai malam gitu ya, pulang bimbel itu ditemenin sama mamanya. Tapi kan itu ya satu kasus aja, nggak semua anak kayak gitu. Nah, dengan dia sekolah dari pagi sampai sore, maka pengawasan orang tua akan jadi berkurang. Nah, ini kan sesuatu yang sebetulnya nggak diharapkan, tapi mau nggak mau ada, mau nggak mau terjadi. Gitu. Nah, ini bedanya fungsi manifest sama fungsi laten. Bisa ditangkap nggak, Kevin? Bisa. Oke, maka ini jawabannya udah jelas yang mana? Pemberlakuan kurikulum. Di perguruan tinggi. Ini termasuk fungsi manifest atau laten? Fungsi manifest, ya kan? Ya, kurikulum kan udah bagian bagian dari kegiatan pendidikan gitu ya. Udah pasti ada dan memang itu sesuatu yang diharapkan. Nah, kalau kita bicara contoh dari fungsi laten dari mahasiswa gitu misalnya ya. Misalnya melakukan kegiatan demonstrasi gitu ya, memprotes pemerintah. Nah, itu laten. Maksudnya itu bukan tujuan sebenarnya mereka jadi mahasiswa kan gitu ya. Bukan tujuan sebenarnya supaya bisa demo pemerintah kan, enggak. Ya kalau ada mahasiswa yang dari awal tujuannya supaya dia bisa ikut demo, itu berarti udah melenceng gitu. Bahwa jelaskan sebetulnya kampus itu lembaga pendidikan. Nah, mahasiswa yang mendaftar di kampus itu berarti orang yang mau dididik, yang mau menuntut ilmu gitu ya, menimba ilmu. Kalau tujuannya dia supaya bisa demo, itu kan udah melenceng gitu ya. Walaupun memang yang biasa melakukan demonstrasi itu juga mahasiswa, tapi itu bukan fungsi sebenarnya dari kegiatan pendidikan di perguruan tinggi. Nah, kita lanjut ke soal nomor 10.
Nah, nomor 10 di sini ada istilah primordialisme. Ini kalau di materi SMA, topiknya kita bisa sebut perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Nah, ini materi di kelas 11 ya. Kalau tadi lembaga sosial itu materi kelas 12. Nah, mungkin sekarang adanya di semester 2 kalau nggak salah ya. Kevin di sekolah udah ketemu belum bab lembaga sosial? Lupa kayaknya udah dah. Oke. Nah, sekarang kita bahas nomor 10 ini. Primordialisme itu apa, Vin? Primordialisme itu apa ya? Kalau bahasa saya tuh gini, menjunjung tinggi kelompok gitu ya. Ini apa ya? Rasa kebanggaan akan tanah kelahiran gitu ya. Nah, ini kurang lebih kayak gini makna dari primordialisme. Yang mana primordialisme ini sebetulnya dalam kadar yang wajar itu boleh dan bahkan dibutuhkan gitu ya. Karena ketika seseorang nggak punya rasa primordialisme, ya berarti dia bisa dianggap kayak apa ya, tidak menghargai sejarah lah gitu. Maksudnya gini, kan kita jelas harus tahu dong siapa orang tua kita, bapak ibu kita. Kemudian orang tuanya orang tua kita tuh atau kakek nenek kita tuh siapa, orang dari mana. Nah, kan dengan ngelihat sejarah dari mana kita berasal, mau nggak mau kita kan akan tahu tanah kelahiran kita tuh di mana, kita tuh dari suku apa gitu. Dan dari situ nanti bisa terbentuk rasa kecintaan, kebanggaan akan kelompok. Tapi harus dalam kadar yang wajar, kan gitu ya. Karena ketika udah berlebihan, itu nanti bisa bergeser menjadi etnosentris. Nah, etnosentris itu apa? Etnosentris itu adalah sikap yang menjadikan kelompoknya itu sebagai patokan kebenaran. Nah, jadi seolah-olah kayak gini, yang paling benar tuh suku gue gitu, pokoknya yang lain tuh salah. Suku gue tuh udah paling bagus, paling baik. Nah, itu kan nggak boleh, ya kan? Itu kan jelas memicu perpecahan. Nah, makanya di sini dikatakan sikap primordialisme dalam masyarakat majemuk dapat menyebabkan konflik. Nah, di sini ada konflik manifest. Di sini nggak perlu dipusingkan ya kata-kata manifestnya. Jadi kata manifestnya dihilangkan pun dia nggak mengubah maksud dari soal. Sikap primordialisme dalam masyarakat majemuk dapat menyebabkan konflik. Nah, kenapa? Mengukur sesuatu dengan parameter umum, menghendaki kemenangan di pihaknya, mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri, berlomba menjadi paling dominan, atau tidak menghendaki perubahan sosial. Yang mana kira-kira? Yang mana, Vin? Nah, ini saya ketik lagi yang tadi udah saya jelasin ya. Primordialisme dalam batas yang wajar sebenarnya masih diperbolehkan. Artinya tidak menjadi masalah. Karena bagaimanapun kita harus mengerti
dari mana kita berasal dan memiliki kecintaan akan tanah kelahiran. Akan tetapi primordialisme ketika sudah berlebihan, tapi dalam konteks soal ini sebetulnya primordialisme sudah dianggap sesuatu yang negatif ya, karena dikatakan primordialisme dalam masyarakat majemuk dapat menyebabkan konflik manifest. Nah, tapi ketika primordialisme ketika sudah berlebihan akan berdampak negatif dan memunculkan etnosentrisme, yaitu sikap mengukur segala sesuatu dengan atau menjadikan kelompok atau sukunya sebagai patokan kebenaran. Nah, ini kan jelas ngaco gitu ya. Maksudnya nggak mungkin ada satu suku pun di dunia ini yang dia itu paling benar gitu ya. Pasti ada kekurangan, ada kelebihannya juga. Sebagai patokan kebenaran dan menganggap rendah kelompok lain. Jadi kita bisa pilih yang mana, Vin, dari penjelasan ini? Yang C, mantap. Benar, mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri. Nah ini Iya, yang udah dijelaskan gitu kan. Jadi primordialisme kebanggaan terhadap kelompoknya, nah, maka dia udah berlebihan dan dia bisa menyebabkan konflik, itu pasti di sikap yang mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri. Padahal harusnya kan mengutamakan kepentingan bersama gitu ya. Jadi dimanapun, di negara manapun itu kan nggak boleh kita mementingkan diri sendiri atau golongan sendiri. Nah, harus mementingkan kepentingan bersama. Nah, nomor 11, integrasi. Ini udah jelas ya, topiknya berarti integrasi sosial. Ini materi yang dipelajari di kelas 11. Ini materi setelah konflik sosial. Setelah konflik sosial ada integrasi dan reintegrasi. Nah, integrasi artinya apa, Vin? Bahasa sehari-harinya yang biasa kita dengar persatuan dan kesatuan lah ya. Itu integrasi. Nah, integrasi dapat terhambat oleh adanya, ini soal yang gampang nih, nggak butuh analisis yang mendalam. Semangat gotong royong yang tinggi, persamaan kebudayaan dalam masyarakat, tantangan yang datang dari luar, keterbukaan yang rendah dari tokoh masyarakat, penghargaan terhadap perbedaan. Ini
Dia nanya penghambat integrasi. Semangat gotong royong yang tinggi ini penghambat atau pendukung? Pendukung. Pendukung integrasi, mantap. Kemudian persamaan kebudayaan dalam masyarakat, ini juga pendukung integrasi, ya kan? Nah, makanya kan untuk menjaga keharmonisan kita tuh harus mengedepankan hal-hal yang jadi persamaan visi dan misi gitu. Jangan terus cari perbedaan. Kemudian tantangan yang datang dari luar. Nah, ini kira-kira pendukung atau penghambat integrasi? Penghambat. Pendukung justru. Nah, kenapa pendukung? Karena maksudnya ini adalah musuh bersama. Musuh bersama, adanya musuh bersama. Sekarang kalau ada dua kelompok nih yang punya musuh bersama, itu kemungkinannya apa? Apakah jadi misalnya ada dua kelompok nih, kelompok A sama kelompok B ini ya, dua kelompok berbeda. Tiba-tiba ada kelompok C yang ini musuh bersama. Si kelompok C ini musuhnya kelompok A, musuhnya juga kelompok B. Kemungkinan yang bisa terjadi apa? Kelompok A sama kelompok B bisa jadi bekerja sama kan gitu ya untuk menjatuhkan kelompok C gitu. Bisa berintegrasi kelompok A sama kelompok B karena mereka punya musuh bersama. Nah, nih tantangan yang datang dari luar maksudnya kayak gitu. Jadi dia malah menjadi pendukung integrasi. Kemudian keterbukaan yang rendah dari tokoh masyarakat. Nah, inilah yang menjadi penghambat integrasi. Nah, kenapa? Karena keterbukaan yang rendah ini kan berarti dengan kata lain kelompok mereka jadi tertutup. Nah, tertutup terhadap kelompok lain gitu ya. Nah, ini karena misalnya dipenuhi kecurigaan gitu. Pokoknya apa-apa yang di luar kelompok kita itu hal-hal yang negatif gitu, hal-hal yang harus dihindari. Nah, itu kan pandangan yang nggak benar gitu ya, pandangan yang terlalu sempit. Jadi apa-apa yang datang dari kelompok luar itu harus dicurigai. Nah, ini keterbukaan yang rendah. Ini jelas menjadi penghambat integrasi. Kenapa? Karena ya tetap harus selektif gitu ya, maksudnya apa-apa yang muncul dari kelompok luar itu kalau misalnya memang dia bersifat positif gitu ya bisa diterima gitu. Tapi kalau dia memang bisa berdampak negatif barulah ditolak. Nah, tapi kalau benar-benar menutup diri, nah di sini disebutnya keterbukaannya rendah, itu berarti kan semuanya ditolak. Jelas ini menjadi penghambat integrasi. Nah, kemudian penghargaan terhadap perbedaan. Ini juga pendukung ya. Pendukung integrasi. Nah, kita biasa sebut dengan istilah apa? Menghargai perbedaan. Istilahnya apa, Kevin? Toleransi. Nah, toleransi jelas ini kan modal utama untuk membentuk integrasi. Nah, kita bisa jadi bangsa Indonesia sampai di umur yang ke-70 sekian ini ya kan karena adanya toleransi gitu ya. Walaupun kita beda-beda tapi kita menghargai perbedaan itu gitu. Jadi jangan melulu ditonjolin perbedaannya tapi cari persamaannya bahwa kita ini senasib dulunya sama-sama jajahan Belanda kayak gitu ya. Kita ini tinggal di satu daerah, nah, dan banyak cari kesamaan-kesamaan lainnya lah dan tonjolkan hal tersebut. Jangan melulu ditonjolkan perbedaannya. Nah, jadi nomor 11 ini bisa dibilang gampang ya. Nggak butuh
nggak ada istilah-istilah yang terlalu asing, nggak butuh hafalan-hafalan khusus, nggak ada istilah-istilah khusus. Kemudian nomor 12. Nah, ini topiknya. Mungkin kita bisa bilang ini masuk ke perbedaan juga ini, perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Pada umumnya anak laki-laki bertanggung jawab pada jenis pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik, sedangkan anak perempuan mendapat tugas dan tanggung jawab pada pekerjaan merapikan rumah. Hal tersebut menunjukkan adanya apa? Peran gender, konflik gender, pengaruh utama gender, stratifikasi gender, atau dominasi gender. Peran gender. Iya, benar, peran. Nah, di sini jelas bukan konflik ya. Jadi kan memang pada umumnya kayak gitu. Yang ngerjain kerjaan fisik ya laki-laki. Nah, kemudian yang ngerjain kerjaan-kerjaan yang sifatnya merapikan, membersihkan itu biasanya perempuan. Karena perempuan lebih rapi pada umumnya. Ini benar, ini terkait dengan peran dari masing-masing gender. Nah, terus istilah-istilah dan pilihan jawaban yang lain ini apa maknanya? Konflik gender ini kalau misalnya ada hal-hal tertentu yang ini dipermasalahkan terkait dengan perbedaan gender. Misalnya kayak konflik gender sama pengaruh utama gender. Ini pengaruh utama gender ini sebetulnya terjemahan dari bahasa aslinya tuh gini. Gender mainstreaming. Gender mainstreaming itu apa sih? Ya, bahasa yang lebih sering kita dengar itu penyetaraan ya. Penyetaraan gender atau kesetaraan gender. Nah, yang mana ini banyak digaungkan sama masyarakat barat ya, masyarakat liberal yang kayak cowok sama cewek itu dipandang sama gitu ya. Nah, padahal sebetulnya ya mereka punya keistimewaan masing-masing, tapi bukan berarti bisa dianggap sama gitu. Ya contohnya yang dituliskan di di soal ini, kerjaan-kerjaan yang butuh kekuatan fisik ini kan cenderung laki-laki yang bisa megang. Nah, tapi kerjaan-kerjaan yang istilahnya membersihkan, merapikan itu lebih cewek yang bisa diandalkan di situ. Nah, itu udah membuktikan bahwa nggak berarti cowok sama cewek itu harus disamakan gitu. Nah, karena ketika menyamakan sesuatu yang berbeda itu kan jadinya malah zolim. Contoh gampangnya gini, kenapa kok mendidik anak itu lebih banyak
bisa dilakukan sama ibu gitu, sama orang tua yang perempuan, sama wanita dibanding sama laki-laki. Walaupun bukan berarti yang laki-laki itu nggak ada peran mendidik anak ya, tetap ada porsinya juga, tapi lebih banyak bisa dilakukan oleh ibu. Karena kelembutan, kasih sayang, kemudian mengedepankan perasaan itu kan lebih dibutuhkan ketika mendidik anak. Nah, sedangkan kalau laki-laki kan cenderung pakai logika kan gitu ya. Nah, perasaannya dikebelakangin. Nah, ketika mendidik anak bisa jadi nggak sabaran gitu. Nah, ini jadi laki-laki sama perempuan itu punya porsi masing-masing, tapi bukan berarti bisa disamakan gitu. Nah, ini kan istilah emansipasi wanita, penyetaraan gender, ini sebetulnya dagangannya Barat nih ya, dagangannya orang liberal yang menuntut laki-laki sama perempuan tuh harus setara. Nah, akhirnya yang terjadi malah apa? Malah ya banyak masalah gitu. Padahal harusnya ya tetap dibedakan pada porsinya masing-masing. Oke. Ini udah jam 17.30 pas. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak, Kevin? Enggak, Kak. Enggak ya. Oke. Ini durasi hampir 1,5 jam aja masih belum selesai ya satu set soal. Ya gitulah memang kebiasaan saya kalau ngebahas soal PTN itu. Ya menurut saya memang harus dipahamkan dulu konsep-konsep dasarnya gitu. Biar ketika ketemu soal dengan topik yang sama itu insya Allah nanti bisa jawab gitu ya, walaupun si pembuat soalnya muter-muter si soal itu. Oke Kevin, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, kita cukupkan sampai sini kali ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya Kevin, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kita tutup dulu dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti boleh minta catatannya nggak? Oke, mantap. Nanti saya share.